Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight episode 79. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-79. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Welcome back to Weekly Midnight episode 79. Selamat lupa nge-mute yang di YouTube, memalukan. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Forgive Me dari Boa, kemudian ada Ratatata dari Baby Metal dengan Electric Callboy. Boom boom. Woo woo. Ini ada dua kali di request CD, jadi aku udah familiar dikit sama bagian chorusnya. Anyway, selamat malam, selamat datang. Di atas saya sudah bisa dilihat bintang tamu kita pada malam hari ini, yakni Alioth Cloud. Sudah bisa dilihat di atas, tapi belum saya masukkan suaranya. Abis ini ya, abis ngelihat klip. Meskipun dari tadi banyak fansnya yang menyapa, bahkan ada yang memberikan cincin juga. Mungkin Bang Alioth Cloud nanti bisa membalas sendiri pesannya di chat. Sepertinya sudah selesai juga buang airnya, mungkin tidak grogi lagi. Semoga tidak grogi lagi. Tadi ada banyak, aku sapa-sapa sebentar ya. Tadi ada siapa ya? Ada Yoya, ada Clovis Cat, ada Capcaisin, Cabe kan? Terus ada Kapten Ozen, ada Kaneko Real, ada Levi Villon Us, ada Alex juga, ada Balka 4K. Itu saja sepertinya. Ya kan? Ya kan? Mungkin ada yang lain yang mungkin lagi menonton atau mendengarkan diam-diam di belakang. Terima kasih. Sementara itu kita lanjut ya. Seperti biasa, sebelum mengenalkan seorang bintang tamu kita pada malam hari ini, Alioth Cloud, kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu. Ada beberapa klip yang sebenarnya diberikan sendiri oleh Alioth. Aku minta rekomendasi, kemudian Alioth memberikan beberapa klip. Tapi aku potong mengingat durasi. Kemudian mungkin dengan klip-klip berikut ini bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Alioth Cloud seperti apa streamnya biasanya. Kemudian mungkin bagi orang-orang yang sebelumnya sudah pernah menonton Alioth bisa diingatkan kembali dengan beberapa klip-klip berikut ini. Begitu. Tadi aku baru teringat ada Bang Hype juga tadi yang di awal kan, tapi aku lupa menyapa. Selamat malam, selamat datang. Anyway, semoga dengan klip-klip berikut ini bisa memberikan gambaran ya kira-kira seperti apa biasanya Alioth Cloud di stream di channelnya sendiri. Oke, biar tidak lama-lama selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Oke, ini ya. Look at me guys, look at me. I look at you. Oh, nggak ada musuhnya, nggak ada. Oh, nggak ada. Gas apa? Hubungin karena kamu jomblo. Oke, kita hubungin. Gas. Iya mau, karena ini satu-satunya akunku dan salah satu cara untuk mengingat PC ku kembali ke semula. Kamu terpaksa hubungin kontak yang kamu terima dan notifikasi dari PC-mu. Terus kita jawab halo. Siapa ini guys? Siapa, ada Om Botak? Kata VK. Oh iya. Tinggal Om kesana aja, aman. Di situ mau hewan apapun ada hiu ompong, ada ya macam-macam lah. Jadi nggak usah khawatir sama itu. Di situ ada penangkaran hewannya. Besar kok, besar. Siti, kamu suka kucing atau tidak, Siti? Kamu sendiri suka kucing? Aku sukanya Darwin, Papa. Ih, kamu bisa aja sih. Jadi apa ya? Si Darwin tuh selain punya panti jompo, ada panti kucing juga, cocok. Nih, gue ulangin lagi ya. Pertama, TP ke sini. Terus fake yoru. Terus kita flash. Nah. Jadi kita selain flash, kita juga harus belajar aim yang benar ya, guys. Oke, ini ya. Look at me guys, look at me. I look at you. Oh, nggak ada musuhnya, nggak ada. Oh, nggak ada. Guys. Nah, kita sudah selesai menyaksikan beberapa klip-klip tadi yang di sebelah kiri dari tips-tips segala macam, meskipun ya
I don't know ya apakah nyambung atau tidak dan berguna atau tidak ya, mengingat ada beberapa kendala teknis sepertinya. Mungkin dengan beberapa klip-klip di samping ini bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Alios Cloud seperti apa streamnya. Dan saya bukan Raja Kucing Persia ya. Sebelum memasukkan suara Alios dan mungkin Alios bisa menyapa para fans yang dari tadi sudah ada di chat room, aku ganti scene sebentar ya. Oke, jadi pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Alios_Cloud. Seperti biasa, nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal, lalu nanti ada stories behind streaming scene di segmen kedua, ada trivia dan closing mark nanti di segmen ketiga. Sementara itu bagi para penonton atau para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif di episode kali ini, bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Alios via teks di chatroom, bisa 99 channel point saja. Atau kalau misalnya ingin bertanya via audio, ngobrol langsung dengan Alios, bisa 369 channel point saja. Atau kalau ingin request lagu bisa 189 channel point saja asalkan ada di Spotify. Bang, coba ngomong Bang. Halo guys. Oh my god. Kok kesannya grogi diem kali? Ya, kenapa Kang Adli? Kok kesannya grogi kali? Wah, aku sangat grogi nih, udah sangat terhormat sekali diundang di acaranya Kang Adli. Sungguh kehormatan bagi saya ya di sini. Wah. Boleh. Sebelum kita lanjut, kita masuk ke segmen pertama ya, introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya Kak Alios kita kenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal dengan Kak Alios di awal. Username-nya apa, panggilannya apa, tempat tinggal, umur dan kesibukan. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Aliot Cloud. Channelnya Aliot_Cloud. Biasanya orang-orang manggil aku Iot sih. Rata-rata ya manggil Iot, tapi banyak ada yang manggil aku Cloud biar lebih mudah mungkin ya diingat. Cloud. Aku asal di langit ada matahari. Aku dari langit. Aku pronounce-nya he or him. Itu sih dari singkatnya. Claudiot. Pokoknya banyak lah panggilan aku, bisa Kak Iot, ada Kayot, ada baru hari ini Bang Burok manggil aku Ali. Apa yang penting Si paling nyanyi. Dan aku ini rasnya awan ya, awan. Cloud. Tahu nggak kenapa aku awan? Karena awan beat you. Sebentar ya Kak ya, aku lagi nambahin lagu sebentar. Ada request lagu tadi. Halo semuanya. Mungkin Kak Alios sementara saya lagi menambahkan lagu mau menyapa para fans yang ada di chatroom dari tadi. Iya, halo. Ini sebenarnya bukan fans sih, ini teman-teman aku semua. Makasih banget yang udah hadir ya di mari. Ih gila, aku seneng banget loh kalian kira bela-belain ngabisin waktu kalian buat datang ke streamnya Kang Adi. Ini suatu kebahagiaan buat aku pribadi, sumpah seneng banget. Halo, itu yang di pojok kanan atas ya? Iya, kamu iya. Makasih banget ya udah hadir ya, gila, kasih. Gila, aku seneng banget loh. Capek ya Tuhan. Ntar aku baca chat sebentar ya. Salken Kak Alios Cloud. Bang Ios, Kak Ios ceria banget padahal hujan. Claudios. Oh ya di luar lagi hujan. Ini lagi hujan dari kayaknya jam berapa ya? 6 tadi sampai sekarang lebat sekali. Dan memang begitu. Kayaknya beberapa hari BMKG juga ngasih warning kalau misalnya bakal hujan beberapa sesi. Ali, aku mau Ios boleh nggak? Ios? Ios. Oke. Ada Ios ras cumulonimbus. Aku grogi. Rayuan langit, gombalannya mental. Oke. Gemes deh Ios, Om jadi ngefans. Kak Ios sebut nama aku Kak Ios Kiah. Salam kenal Kak Ali. Halo semuanya. Muah. Kamu di sebelah kiri keren banget. Sebelah kanan juga tidak kalah keren. Capek. Mari kita lanjut ya kalau begitu. Kak Alios mungkin mau menjelaskan kenapakah kira-kira alasan pemilihan nama Alios Cloud. Ini bukan nama asli kan?
Ini sejujurnya aku pengen banget punya nama asli kayak gini, tapi sayangnya bukan. Ini nama karakter aku, namanya Elliot. Jadi dulu tuh aku boleh ngejelasin ceritanya nggak sih? Ceritanya kenapa namanya Elliot Cloud? Karena Boleh. dulu tuh namanya bukan Elliot Cloud, dulu tuh namanya Elliot 257. Oh ya, Aku- iya. itu username di mana-mana juga kan? Hanya di Twitter sih sekarang. 257 Loh. cuma di Twitter sih. Di YouTube juga bukannya alias 257. Enggak, udah aku udah jadi Elliot Cloud. Udah aku ubah Elliot Cloud. Oh, oke. Ubah. Tapi dulu awalnya nama aku Elliot 257 karena aku belum punya nama nickname belakang. Dan Elliot sendiri itu tuh aku tuh dulu waktu kecil tuh suka ya, bukan mempelajari, lebih suka sama terkait rasi bintang kayak gitu. Jadi nama Elliot tuh sebenarnya dari rasi bintang Ursa Mayor, Kang Adli. Nah, salah satu titik bintangnya tuh ada namanya Elliot gitu. Dari situ karena aku suka bintang-bintang. Jadinya aku ngambil nama bintang dari situ, rasi bintang gitu, Elliot gitu. Keren nih, terus namanya keren gitu. Namanya keren gitu kan. Ya udah aku ambil. Oh. Nah. Oke. Kenapa tidak alias Sky kalau begitu? Karena aku awan. Kalau Sky kan langit. Iya betul. Kenapa Iya. memilih awan? Ini gini. Aku waktu mau nyemplung ke dunia VTuber waktu itu, waktu zaman aku itu tuh banyak banget VTuber yang basically humanoidnya tuh dari hewan, dari makhluk hidup lah. Ada yang dari tanaman, ada yang dari buah, ada yang dari sayur. Terus aku kepikiran gitu, kenapa nggak dari benda mati aja gitu dibuat humanoid gitu? Kenapa enggak gitu? Akhirnya aku nggak tahu kenapa ngambilnya awan, karena aku ngerasa awan itu nge-brandingnya lebih mudah buat aku. Jadi karena orang setiap keluar dari tempatnya selalu lihat ke langit kan. Di langit kan ada matahari, maksudnya ada awan gitu. Jadi kayak bikin personal branding juga lebih mudah gitu kalau awan. Kalau hujan ingatnya siapa? Awan gitu kan. Jadi lebih mudah aja buat jadi personal branding sebenarnya, kenapa aku ngambil awan gitu. Sebentar, aku kepo emotmu. Tapi emotmu nggak ada awan ya kah? Satupun? Ada nih di subscriber loyalty badge. Iya di badge ada awan. Kenapa tidak dipakai di emot? Aku pingin nge-brandingnya emang humanoidnya sih, bukan di awannya. Tapi basically aku pertama kali stream itu bentukannya, Kang Adli lihat nggak kalau profil di Twitch aku tuh awan warna biru? Kenapa nggak gambar aku? Karena itu pertama kali aku nge-stream PNG aku tuh itu gambar, dan itu aku bikin sendiri tuh. Warna biru. Awan warna biru di foto gambar profil. foto profilnya, iya. Oke. Nah itu tuh pertama kali aku nge-stream PNG youtuber aku, awan doang kayak gitu. Terus aku boleh ceritain lanjutnya nggak sih kenapa aku jadi humanoid kayak gini? Boleh, tapi boleh aku baca komentar sebentar kah? Oh ya, silakan. Boleh, tadi ada komentar, latar belakangnya keren ya. Ada awan. Jadi malam ini hujan apa enggak nih? Itu pertanyaan buat aku sekarang, boleh dijawab? Boleh, ini komentar sebenarnya sih, bukan pertanyaan sebenarnya. Oh ya udah. Boleh, kenapa tuh? Jadi malam ini apakah hujan atau tidak? Di beberapa tempat daerah bagian barat sih hujan. Sebenarnya kalian kalau penasaran mau hujan atau enggak, selain lihat di ramalan cuaca, aku boleh kasih link nggak sih? Bisa Boleh. buat ngasih kayak mau lihat hujan atau enggak. Apa tuh? Ada tempat aku biasanya ngaksesnya di sini. Ini satelitnya dari Himawari. Jadi satelit Himawari itu sebenarnya satelit dari Jepang. Tapi emang tujuannya itu emang buat ngelihat kelembaban, terus kayak air gitu di awan-awan, itu pakai citra satelitnya Himawari 8 dari Jepang biasanya. Biasanya aku mantau hujan dari situ. Kita juga ngeliat ada siklus-siklusnya. Kamu ada background geologinya? Aku lebih ke geofisika. Geofisika? Iya, geofisika. Hah? Ini studi di real life? Iya, di real life. Wih, geofisika? Geofisika. Wih, berat ya. Tidak susah kayak satu.
Aku pernah magang di Lapan Pusfatja kalau tahu. Wih, Iya. Sempet di situ. gak capek kak? Oh, dibilang capek, lebih kayak ada tantangan ya sih belajar kayak ilmu kayak gitu tuh, karena ilmunya emang ilmu nggak pasti. Karena kan itu kan sebenarnya cuma dari data sama angka doang sebenarnya kan, belajar dari situ. Oh, Hmm. geofisika itu ilmu yang hubungin antara bumi sama fisikanya gitu loh. 8 itu tempat penelitian Betul. antariksa kalau tidak salah. Iya betul. Iya betul. Hmm. Ini terus karena itu kah tahu banyak mengenai Himawari deh kakak? Dari situ aku belajar, radar juga dari sana. Kayak lihat ganja dari radar juga bisa loh Kang Adri. Jadi kepolisian sekarang itu tuh biasanya ngakses buat Ganja? ngelihat tanaman ganja dari atas satelit juga bisa diakses lewat radar. Jadi kalau orang-orang punya lahan ganja tuh biasanya bisa diakses lewat satelit. Kita bisa tahu. Makanya polisi itu sekarang udah tahu siapa yang punya lahan ganja itu sebenarnya udah kelihatan dari satelit. Aku diajarin. Terus kayak kebocoran minyak aku juga diajarin gimana cara peluasannya. Dari 8 lumayan ilmunya. Longsor juga. Aku lebih ke bencana sih. Lebih ke bencana aku belajarnya. Sebentar, tadi Merapi. aku kurang nyimak di bagian saatnya bikin basement. Ngapain? Tapi sebentar, aku mau tanya sesuatu. Tadi aku kayaknya kurang nyimak di bagian yang kesibukan sehari-hari. Sekarang kesibukan apaan kah? Sibukan aku ya kerja IRL sih aja sih sebenarnya. Tapi nggak ada hubungannya sama background yang aku pelajarin buat pekerjaan yang sekarang. Padahal aku mau tanya itu. Kenapa tidak mengambil pekerjaan di geofisika ish? Wah, aku kalau ditanya sih mau aja ya Kang. Cuman emang nggak masuk aja sekarang. Emang keterimanya kerjaan yang sekarang aja gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Sebentar. Iya, boleh lanjut sebelum aku balik ke pertanyaan dari viewer. Ada beberapa pertanyaan. Tadi mau menjelaskan mengenai lore kenapa humanoidnya ini kan ya. Lore VTubernya aku jelasin di sini. Boleh. Awalnya tuh aku pingin ngaitin lore aku tuh sama. Jadi kan kalau di VTuber tuh ada mama VTuber sama papa VTuber ya, yang buat nge-rigging sama buat nge-art. Ini kamu udah komis dan ini hasil dari mama papa? Iya, ini mama papa L2D aku ini yang gambar, betul. Oh, oke. Komis ini aku tuh awal streaming tuh tahun 2021 tuh dulu ya. Aku lihat cek ini ya Twitter, aku lupa, pokoknya di zaman itu tuh baru banget. Ya waktu itu zaman Covid, Kang. Zaman Covid. Aku boleh loncat ke ini nggak sih, kayak ngejelasin awal aku streaming jadinya, atau ntar aja. Ini pokoknya keluar fitur baru dulu kali ya. Boleh. Jadi tuh dulu tuh di tahun segitu tuh aku bener-bener kayak belajar apa sih VTuber kan. Jadinya aku lihat artnya mama aku, ternyata mama aku lore-nya ternyata God, cahaya, God of Son of God, sama papa aku yang satu Grim Reaper gitu. Dia mama sih, yang satu Grim Reaper. Aku tuh bingung Kang, gimana caranya aku jadi awan terus humanoid gitu. Akhirnya aku mikir buat aku awan tapi bentukannya roh, karena Tuhan kan bisa nyiptain dari roh awalnya kan. Terus Grim Reaper juga ngambil bentukan seseorang, nyawanya kan dari roh juga kan. Jadinya aku pure, sebenarnya aku bukan awan, bentukannya spirit, cuman masuk ke awan awalnya. Terus ngelihat bantu orang lagi kesusahan, karena awan nggak punya kekuatan, jadinya masukin ke tubuh human sebenarnya. Makanya aku jadi humanoid kok. Kalau lore-nya kayak gitu sih Kang. Sebenarnya simpelnya gitu. Membantu orang kesusahan. Nanti kalau misalnya udah selesai dibantu, balik jadi awan lagi. Sayangnya udah ngestak di tubuhnya. Kayak ada aku sih pinginnya bikin kayak emang ada konsekuensi ya. Konsekuensi? Konsekuensi ya. Emang aku agak susah ngomongnya. Oh, ini kayak cerita-cerita itu, cerita rakyat itu ya. Iya, bidadari yang turun ke terjun, mandi, kemudian ditangkap selendangnya dan sekarang nggak bisa balik jadi bidadari lagi. Iya, itu cerita rakyat ya. Betul. Habiskah masalah lore? Ya itu sih intinya kalau lore. Boleh. Ternyata kamu roh, Mas
Mm-mm. Ya, tapi dalam bentuk manusia. Sekarang Begitu, Kak. ya masuk ambil alih tubuh ini gitu. Dan, dan sebenarnya ada rencananya, tapi kan kedepannya aja nanti aku ceritain. Oke, itu mah lore-nya Bang Adli. Apanya? Aku kah ini kayak bidadari kemudian nggak bisa balik jadi bidadari lagi kan? Oh, jadi Kang Adi itu aslinya bidadari, guys. Tidak ya, aku nggak punya lore apa-apa ya. Saya hanyalah seorang lelaki dari kota kecil di Sumatera Barat. Itu saja, tidak ada lore apa-apa. Selendangnya diambil sama Kang Dadang, betul. Gak ada. Aku bukan bidadari, bukan bidadara. I'm just a human. Ya, human being. Duh, yuk kita lanjut ke pertanyaan dari viewer ya. Ada beberapa pertanyaan dari viewer ini. Pertanyaan pertama dari Kapten Ozen. Iyas nggak mau daftar jadi jadi VTuber BMKG. Kebetulan lagi hiatus yang sekarang. Do you know this one? I know it. Kan, kalau tidak salah ini itu ya populer. Benar. Maksudnya kan kayaknya beliau juga hiatus bukan kemauannya nggak sih, karena emang kayak ada keterbatasan juga nggak sih itu yang BMKG itu? Keterbatasan apa? Aku cuma tahu kalau misalnya mereka tuh rilis VTuber doang. Cuman kan apa? lagi hiatus kan. Kalau desas-desusnya sih yang aku tahu ini emang dananya lagi tersendat, Kang Adli. Oh, dana. Karena kan sekarang kan fokusnya lebih ke penelitian kan BMKG, bukan brandingnya agak kurang, karena kan emang fokus dari instansi yang sekarang kan emang lebih ke branding kan. Lebih ke branding, maafnya lebih ke ke penelitian kan. Oke. Ya dananya emang agak kena pangkas dikit lah gitu, jadi kena hiatus yang aku denger sih gitu, Kang, khususnya. Ini ada beberapa komentar di chat room. Kena efisiensi, dananya nyangkut di atasan. Itu silahkan ngobrol sama orang atasnya kalau gitu ya, Bang Bara. Jadi ini kamu kalau misalnya pertanyaan dari Kapten, apakah nggak mau aja daftar jadi VTuber BMKG? Mumpung lagi hiatus, menggantikan posisi gitu. Nggak bisa digantikan dong bro aku. Maksudnya bukan nggak bisa digantikan, itu kan BMKG pun BMKG lokal ya Kang Adi, bukan BMKG nasional. Kalau aku lihat kan betul kan. Sebenarnya kalau disebut gantiin ya dia punya tempatnya sendiri gitu, nggak bisa aku gantiin, dan dia juga kan punya maksudnya punya permasalahannya, tempatnya dia sendiri juga kan Kang Adli kan. Kalau dibilang gantiin emang nggak bisa, cuman apakah aku pingin menjadi VTuber BMKG? Jawabannya mungkin enggak. Kenapa enggak? Mungkin kalau buat masalah edukasi seputar kayak iklim dan cuaca, aku bisa aja buat sendiri gitu Kang Adli sebenarnya. Buat pribadi gitu, buat instansi belum ada kepikiran buat kesana. Kayaknya enggak sih. Oke. Tapi kan kalau misalnya Anda daftar VTuber jadi VTuber BMKG kan ada dana. Betul, emang ada dana. Emang ada, tapi tuntutannya juga ada. Maksudnya aku tuh lebih senang kerja kreatif tuh berdasarkan dari diri sendiri, karena kalau tuntutan orang tuh rasanya beda, nggak tahu kenapa ya Kang Aldi. Kalau kreatif ya, kalau kreatif. Oke. Kecuali emang ada timnya mungkin ya. Karena kalau kerja sendiri buat ngelakuin hal kreatif tuh kayak ada kemalasannya sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Kalau ada Oke. Kita baca komentar sebentar ya. Dananya dicampur itu kata teknologi. Waduh. Real kata Kuroma Sako. Ini tadi sebenarnya si Alex bilang masalah sesuatu kayak manhwa konsepnya. Aku tapi tidak terbayang. Kita lanjut kalau begitu alias. Silakan. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Alex. Kalau ilmu metafisika kamu tertarik nggak? Itu apa? Metafisika itu lebih ke Wah, filsafat yang kayak hakikat ini ya, hakikat tentang dunia kayak gitu ya. Di sini di Google tulisannya metafisika ialah studi filosofis tentang realitas dan keberadaan. Wow, spiritualistik. Berat ya. Buat diskusi asik-asik, kecil-kecilan, oke. Tapi kalau buat lebih dalam, aku nggak terlalu yakin aku bakal suka sih. Tapi kalau buat diskusi kecil-kecilan, buat sharing-sharing itu masih oke buat dibicarain gitu, kayak topik kita misalnya ke depannya nih Kang Adli mau bikin konten,
Tapi buat satu konten doang itu metafisika menarik. Tapi kalau buat didalamin lebih dalam, aku rasa buat aku pribadi enggak. Tapi buat diskusi menarik. Oke. Ada komentar tadi, metafisika itu perdukunan bukan sih? Kayaknya bukan, lebih ke filsafat tapi yang spiritualistik gitu loh kayaknya Kapten. Ya ada ininya, kayaknya ada ilmunya juga kali, nggak bisa nyebut A, B, C, D tanpa teori, tanpa ada perjelasan ilmiah kayaknya ya. Namanya kan Betul. fisika juga kayak itu. Betul. Kita lanjut kalau begitu. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan aku. Apakah boleh? Silakan. Boleh. Sejak kapankah mulai streaming di Twitch dan kenapa? Tadi bilang 2021 kalau tidak salah. Boleh aku cerita awalnya. Gini, aku waktu itu lagi kuliah. Itu aku, oke ini cuman di Kang Adli doang nih aku ngasih tahu. Aku kuliah di tentang kampus aku kayak tentara gitu. Jadi dosen-dosen aku tuh tentara semua, letnan, mayor dan semacamnya, jenderal. Itu aku punya tugas. Lucunya adalah aku punya tugas buat neliti cybercrime waktu itu. Cuman aku adalah tipikal orang yang senang sama kesenian. Tiba-tiba aku penasaran, apa ini? Kok ada VTuber? Sumpah dari situ, dari tugas kampus. Aku penasaran sama VTuber. Aku cari dan aku pertama kali nemu VTuber itu namanya Chloe Pawapua. Chloe Pawapua. Kenal nggak? Mungkin tahu dong. Nah, jadi aku, wah apa nih kok ada orang bikin konten di stream Chloe Pawapua. Iya, namanya Chloe Pawapua gitu. Kamu tugas cybercrime di geofisika backgroundnya? Enggak, itu lebih ke bencana. Waktu itu aku ngambil bencana. Kebencanaan. Iya, tapi sebenarnya ada hubungannya sama penelitian aku, jadi makanya aku ngambil kebencanaan waktu itu. Habis itu aku penasaran nih sama Chloe Pawapua karena dia waktu itu lagi bikin konten original song. Waktu itu penasaran terus sama kayak VTuber itu apa, karena kan ternyata VTuber ini juga ngejaga data diri mereka kan, karena dia tuh nggak bisa semena-mena buat nge-spill data mereka. Nggak bisa doxing, dan itu sangat berhubungan sama cybercrime yang aku dapat tugasin, sama kayak ini juga kesenian karena wah ini lucu loh, ada orang sekreatif ini bikin konten gitu lewat gambar gitu. Itu benar-benar pertama kali aku menarik. Itu aku pelajarin, terus akhirnya aku lihat VTuber di YouTube. Lihat VTuber di YouTube, aku ketemu salah satu VTubernya namanya Yolanda. Ketemu Yolanda, aku belajar dari dia VTuber itu apa, bla 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 bla. Barulah aku bosan di YouTube, aku nyemplung di Twitch. Di Twitch ini aku baru pertama kali aku tonton adalah, coba tebak siapa? Udah masih streaming orangnya. Namanya itu seharusnya sepuh dong. Iya sepuh, tapi masih streaming sampai sekarang. Bang Adri kah? Bukan, namanya Mbak Vanessa. Tahu nggak Mbak Vanessa? Wow. Itu pertama kali aku nonton streamer di Twitch itu Mbak Vene. Ya. Terus Mbak Vene itu nyaranin kenapa nggak streaming. Nah, pas Mbak Vene bilang kenapa nggak streaming, aku baru kepikiran. Iya ya, kenapa nggak streaming aja ya? Akhirnya aku belajar kayak pemilihan cara OBS, cara konten itu, cara streaming tuh dari situ. Dari Mbak Vene, aku nanya-nanya ke orang, oh gini ternyata cara streaming. Dan aku pertama kali model aku yang awan biru yang di foto profilku gitu. Modelnya itu awan doang? Awan doang, terus cuman mangap-mangap doang mulutnya kan. Serius, cuman A, I, U, E, O, kayak apa sih, PNG tuber gitu, Fugi. Oke. Fugi waktu itu kayak Fugi, A, I, U, E, O gitu lah. Ucap. Ini aku mulai konten, tapi aku nggak tahu ya pertama kali aku konten apa ya. Wait, aku lihat dulu. Art. Aku bikin art, gambar. Oh iya, aku belajar gambar waktu itu, belajar gambar di bulan September 2021 di sini bilangnya. Aku bulan September 2021 aku baru pertama kali streaming gambar di tanggal 22 September 2021. Itu bareng sama teman-teman aku yang ngajarin aku nge-streaming waktu itu. Ini streaming gambar apakah?
Wah random banget aku waktu itu gambar. Waktu itu ada streamer namanya Bapau, tahu nggak? Ada Bapau lah pokoknya nama itu. Aku gambar dia deh kalau nggak salah. Nyoba gambar aja. Kayaknya Nyoba aku gambar. lihat pau-pau ini. Pau ya. Oke. Waktu itu aku gambar dia ya karena aku baru pertama kali belajar ya udah jelek aja gitu kayak ya udah yang penting aku pertama kali gini ya rasanya streaming gitu. Akhirnya aku ketagihan sampai sekarang gitu dan ketemulah teman-teman sampai sekarang kan ketemu Kang Adli, ketemu teman-teman yang server aku juga sekarang, ada Kang Dadang dan semacamnya gitu. Oke. Kita balik komentar sebentar kalau begitu ya. Ada komentar tadi belajar gambar dikit udah jago, ngeri memang kata Dadang. Enggak, aku enggak jago banget. Terus tadi di atas sebenarnya ada beberapa orang yang menyapa-nyapa Kak Alias ini. Halo semuanya. Tadi mau bilang apa ya? Oh, ada pertanyaan dari viewer ini. Tadi aku mau tanya sesuatu. Sebentar sebelum aku balik ke pertanyaan dari viewer ya, ada yang mau tanyakan. Kamu kan tadi bilang pertama kali kepikiran pengen jadi VTuber, pengen terjun ke dunia streamer kayak gini. Kamu gara-gara tugas cybercrime dan meneliti Chloe Papua dan Hoshi Zaro Yolanda, itu kah? Iya, yang ketemu. Tahu ya, yang Yolanda tahu nama panjangnya, padahal aku nyebut Yolanda. Kan bisa di Google ya. Oh, pantas. aku nggak tahu sama sekali mereka berdua. Ini kamu kan cybercrime. Karena kan cyber kan lebih ke data pribadi sebenarnya. Betul. Terus kamu juga bilang kan kalau cybercrime kemudian mereka harus seanonim mungkin biar nggak kena doxing segala macam. Selaku streamer sendiri, kamu gimana kah mengadaptasi hasil tugasnya? Apakah ikut menganonimisasi diri sendiri seanonim mungkin? Aku adalah tipikal sebenarnya aku bilang dari awal kan aku tuh suka seni. Sebenarnya aku terjun ke dunia VTuber itu tuh bukan jujur ya, maksudnya karena lebih senang seni aja. Karena aku senang model aku gitu. Paham nggak? Maksudnya karena aku lebih suka seni. Aku waktu itu emang sampai sekarang emang nggak terlalu banget buat nutupin diri aku gitu. Maksudnya orang-orang juga tahu ya aku sebenarnya nggak masalah kok buat aku pribadi gitu. Iya kan udah pernah on cam, sudah pernah ketemu dengan beberapa orang kan? Aku VTuber karena literally seneng sama karakter aja. Karena aku punya spesial karakter sendiri gitu loh Kang Adli. Kayak apa ya namanya? Model. Ya model gitu, kayak model aja. Oke. Karena pertama kali itu adalah aku tuh pas berubah jadi awan itu, terus berubah jadi model aku yang sekarang itu literally sebenarnya fan art dari fan art. Jadi ada orang datang ke stream aku, gambarin aku gimana sih Aliot itu kalau humanoid. Oh ternyata rambutnya biru kayak gini gitu Kang Adli. Jadi model aku yang sekarang itu tuh bukan pure aku pingin modelnya kayak gini sebenarnya Kang Adli. Tapi dari fan art base-nya kemudian baru dibikin model yang realisnya. Iya betul. Terus akhirnya dapat dari situ aku izin buat kayak boleh nggak ini jadiin base modelnya. Nanti aku ubah jadilah yang sekarang gitu. Karena diskusi aku bareng mama artis sama rigging aku tuh lama banget Kang Ali jadinya tuh. Karena emang ada kayak nggak cekcok sih, kayak emang aku lagi pingin ABCDF terus minta sarannya kayak gimana baru jadi sekarang. Jadi aku nggak kayak orang-orang itu bagus jadi udah gitu aja, nggak. Aku emang diskusi sama 2 orang, jadi bertiga. Aku tuh berdiskusi sama 3 orang biar model aku jadi yang sekarang kayak gitu loh Kak Adli. Oke. Ini bisa dipakai di laptop spek rendah? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tidak perlu kayak yang spek yang wah banget buat ngejalanin biar tidak berat modelnya. Sebenarnya modelnya reguler sama yang lainnya juga sih sebenarnya Kang Adi. Kalau Kang Adi tanya bisa direndah atau enggaknya sih sebenarnya sama aja kayak model yang lain. Enggak ada bedanya. Soalnya kan beberapa orang yang kayak misalnya laptopnya itu mungkin tidak terlalu mumpuni kan kadang-kadang patah-patah ya modelnya. Tapi aku lihat tadi nggak kenapa-kenapa sih kayaknya.
soal gue. Aman sih, aku gunain di laptop. Aku kan pertama kali streaming itu nggak di PC, di laptop aku. Jadi pas aku pertama kali streaming di laptop, aman aja, lancar gitu. Aman Oke. sih. Kita lanjut sebentar, ada aku baca komentar sebentar ya. Ada komentar, De Alios udah jago art kok, kata Nini. Abang jago banget bang, kata Kuro. Ada komentar tadi, saya pengalaman soalnya yang gagal karena kurang rajin dan minat moody dan lain-lain, gak konsisten, akhirnya cuma sedikit-sedikit raut wajah dan garis badan, akhirnya lebih niat hias-hias kayak graffiti gitu. Aku pernah ketemu Iyos lucu guys, kata Kuro. Betul, Kuro Masako lucu banget, aku fansnya. Kak Ardi gak mau jadi wayang online juga? Tidak, saya tidak akan debut jadi VTuber. Itu tergantung FPS dipakai di aplikasi Kak Ardi sama kualitas dipakai di aplikasinya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer tadi. Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ya silakan. Koko Ge ngegas di atas ini bisa dilihat. Bang Yos, aku kipas besarmu. Big fans. Oh iya. Thank you. Nih temen aku itu keren dia. Tapi ngomong-ngomong yang fans seperti ini, apakah sebelumnya sudah pernah IRL meet up ke beberapa tempat ya? Aku kan pernah lihat kamu pernah on cam. Pas aku lupa kapan waktu itu ya, kayaknya ada sesuatu yang dirayakan, kemudian on cam, bahkan sempat bikin kayak apa tusuk-tusuk gitu, aku lupa artnya. Kemudian kadang-kadang kayak mungkin pernah ketemu dengan beberapa orang. Sejauh apakah pernah ketemu? Ada buat on cam tuh ada 2. On cam tuh pertama aku emang ada event besar, kayak misalnya aku ngerayain 1K followers gitu, aku on cam. Terus yang kedua adalah kalau aku streaming horor, aku mikir orang itu pingin nonton horor itu selain karena reaksi orangnya juga pingin lihat ekspresi orangnya juga. Jadi aku berpikir ya udah aku buat konten horor, aku on cam gitu Kang Adli, khusus buat konten horor. Aku on cam. Terus kalau ketemu itu biasanya event-event kayak CF aja sih sebenarnya, event-event CF. Terus kalau orang-orang emang udah deket gitu, itu ya aku emang ketemu juga gitu sama beberapa orang kalau emang udah deket gitu. Dan sekali orangnya gini, jujur Kang Adli, aku kalau boleh cerita tambahan, aku tuh lagi masa-masa down banget. Dan aku tuh waktu di CF itu aku seneng banget didatengin sama mereka. Aku waktu itu jaga booth, terus mereka tuh datengin buat nyariin aku Kang Adli. Aliot mana gitu, yang mana gitu kan. Dan kayak ada beberapa orang yang ngasih freebies, ada yang ngasih makanan. Dan di saat itu pun aku berpikir kayak ada juga ya orang baik, masih kayak peduli sama aku. Dan itu tuh kayak ngangkat balik hidup aku sebenarnya Kang Adit. Kayak aku hidup tuh nggak usah mikirin hal yang terlalu ribet lah gitu, karena ada orang-orang juga di sekeliling aku gitu yang mau bantu gitu kalau aku minta bantuan kayak gitu. Dia tuh overthinker ya? Wah, aku overthinker banget Kang Adli, sumpah aku overthinker banget, parah. Tapi tadi aku mau tanya apa ya terkait ini? Ke CF datang pribadi? Ke CF enggak, aduh. Aku tadinya mau jelasin perjalanan aku streaming, takutnya masih introduction ya. Enggak apa-apa, it's okay. Jadi gini Kang Adli, jadi di tahun 2021 akhir, ya, aku tuh ketemu orang-orang yang sekarang aku punya Discord sekarang tuh, aku punya Discord server sekarang namanya Pipi Pupu. Nah, Pipi Pupu itu ada, aku boleh mention ya. Ada Zoms, ada Another Chia, sekarang namanya jadi Vaskasia, sama ada Risa. Mereka adalah teman-teman kerjaan aku. Dulu aku bikin agensi VTuber sama mereka, Kang Adit. Sama beberapa orang yang lain. Nah, itu terbentuk di awal tahun 2022, nama agensinya dulu namanya Rukana. Dulu talentnya tuh salah satunya Ditanyaan. Terus ada Luna, ada banyak lah, ada 6 gitu. Ada Funin juga gabung sama Rukana gitu. Luna dulu, ini Lunatia. Beda. Ada dulu. Ada banyak Luna. Iya, ada banyak Luna. Ada banyak banget. Nah, di situ aku lagi buka booth buat
buat ini agensi aku, VTuber aku gitu Harukana. Habis itu ternyata lagi nggak berjalan baik ya agensinya. Terus akhirnya selanjutnya kita salah satu teman kita Ryusa lagi buka booth juga. Nah, dari situlah aku mulai kayak sering ke CF terus. Karena diajak terus sama Ryusa buat join biasanya. Kalau enggak yang sekarang sih karena Ryusa udah jarang buka booth, aku jadinya kayak numpang ke teman aja. Karena udah banyak teman-teman yang aku kenal, jadinya kayak numpang aja ke CF sekarang ke teman-teman. Terus ini kamu ke CF itu rutin datang per... Iya sekarang rutin tiap hari aku. Maksudnya setiap ada tiap event aku datang. Yang CF Sabtu 20 Minggu. ke depan mau datang juga? Iya rencananya datang. Terus aku sering bagi-bagi freebies juga dan aku kagetnya Kang Adi ada yang Kenapa koreksi freebies aku. Koreksi? Dan ada yang koleksi freebies. Kayak ini koleksi. Karoti Sepan, terus Kakuro juga, Kuro Masako, pingin banget koleksi freebies aku gitu. Ya, Iya, orang nggak ada yang nolak yang gratis sih. Iya, karena tiap freebies aku itu tuh tiap CF-nya beda-beda, Kang. Jadi gambarnya beda gitu. Terus holo juga ada holonya. Kayak dapat TCG holo gitulah intinya. Hologram. Oh, mahal kah modal? Tapi buat teman-teman aku mah buat seneng sih nggak masalah sih jujur. Aku nggak nanya senang apa enggaknya, aku nanya mahal apa enggaknya modalnya. Ya lumayan. Oke, tapi kan cuma beberapa kali setahun ya, jadi mungkin nggak apa-apa ya. Iya beberapa kali setahun dan itu pun aku cuman 100 doang. Jadi cuma 100 orang yang mau datang ke aku dapat freebies itu. Makanya mungkin mereka pingin banget koleksi gitu. Dan aku selalu nyantumin artis. Aku tuh pingin banget kayak nyanjungin artis-artis juga karena kan pingin lah itu. Aku kan senang art gitu. Pingin bantu teman-temannya juga yang artis juga gitu. Jadi aku cantumin di belakangnya juga gitu. Jadi setiap CF itu selain gambarnya baru, artisnya juga beda-beda gitu. Ada belakangnya saling koleksi gitu. Bagus, kalian putar ekonomi ya kak ya? Betul, UMKM. Betul. Ini 100 habis semua? Jujur iya, aku kaget. Banyak Jujur ya? Iya, aku kaget habis. Makanya ada beberapa kayak mau di tag, aduh aku nggak bisa datang CF 20, tolong dong di tag. Ada yang kayak gitu biar nggak kehabisan, jujur ya. Karena aku selalu datengin ke tempat-tempat yang jualan, teman-teman aku yang jualan freebies di CF juga. Misalnya nih Kang Ardi jualan freebies di CF Day One, aku biasanya datengin terus aku kasih freebies gitu. Oke. Ya ini aja freebies aku kepake aja sebenarnya. Boleh. Aku mau tanya satu lagi kalau begitu sebelum balik ke pertanyaan reviewer ya. Silakan. Barter sama orang-orang lain yang ngasih freebies juga kalau begitu? Iya betul. Aku ada freebies dari Arukana tuh pokoknya dari CF 16 atau 17 aku tuh ada satu bag tuh isinya per CF gitu loh Kang Adli. Bag? Ya bag kayak goodie bag gitu, tote bag atau goodie bag tuh isinya kayak tukeran freebies or aku beli artis-artis yang aku beli di CF. Ada aku tuh satu bag ya. Oh ini CF buat 16, 17, 18 sama 19 ada 4 bag. Ada. Aku pernah setiap beres CF aku selalu sendingin biasanya. Oh ini aku dapat dari ini, dapat ini. Oke. Aku seneng banget ini. Jujur aku kan introvert ya Kang Adi. Aku nggak suka banget keramaian. Tapi kalau di CF itu karena pasarnya karya seni, aku seneng banget ngeliatinnya. Aku jadi nggak mikirin orang-orang di sekitar aku malah mikirin karya-karya orang yang dijual sama ketemu teman-teman tuh. Wah aku bahagia banget sumpah itu. Aku bahagia banget ketemu orang-orang, bagi-bagi freebies, kenalan sama mereka tuh seneng banget. Oke. Aku pengen tanya satu lagi boleh tidak? Silakan Kak Adik. Kelamaan ini nanya pertanyaan reviewer, tapi aku mau tanya satu lagi aja kayaknya. Kamu nyinggung banyak hal terus aku kepikiran banyak hal. Wah bagus. Kalau suka seni apakah datang ke aku nggak tahu ya, tapi kalau di Padang dulu pas aku tinggal di Padang ada satu tempat biasanya itu kayak tempat orang bisa memamerkan hasil karya seni.
lukisan misalnya, atau misalnya ada 3D model misalnya. Suka yang begitu juga Kak datang? Dulu di kampus aku di kampus itu nyelenggarain kayak gitu. Aku dulu pernah bertanggung jawab buat kayak komunitas-komunitas yang ada di kampus. Aku dulu tanggung jawab buat kayak ngerealisiin, ngasih panggung buat mereka. Pernah 2 tahun 2 kali pernah, untuk dikasih kepercayaan sama rektorat pernah. Oke, banyak pengalaman jadi panitia ya Kak ya? Buat panitia ya. Boleh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari viewer ya. Ada pertanyaan dari Teknoji. Apa tuh? Siapakah orang yang berperan penting dalam perjalanan streaming Mas Alioth Cloud? Anjay. Ini kalau disebutin mention satu-satu banyak sekali. Tapi khususnya buat Teknoji sendiri tuh ngebantu aku juga sebenarnya. Salah satunya Kogian tuh nge-support aku, nggak cuma nge-support dalam streaming, nge-support dalam IRL juga. Dia ngebantu kerjaan aku juga sebenarnya, Kang Adli. Terus bantu kayak setting. Iya, jadi aku sempet kerja sampingan juga bareng sama Kogian. Dia banyak bantu banget. Terus dia kayak nge-support emosional aku juga, kadang-kadang ngasih dapat advice dari dia. Salah satunya Teknoji, itu keren banget emang Kogian emang. Selain prestasinya di bidang game, investasi? Bukan investasi, prestasi. Oh, prestasi. Prestasi. Salah dengar. Selain prestasinya dia di bidang game, dia juga saling bantu kawan-kawan juga. Keren banget Kogian, nggak mikirin diri sendiri, dia juga mikirin teman-temannya juga ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Kogian, emang gila. Luar biasa. Terus ada emang teman-teman yang lainnya juga nggak bisa aku mention karena banyak banget, khususnya yang bikin model aku gitu. Apalagi buat teman-teman server Discord aku juga pastinya, karena tanpa mereka juga aku nggak dapat ilmu dari mereka juga, terutama penonton viewer yang datang kan ya. Keren pokoknya, semuanya orang-orang keren tuh. Karena aku ngerasa aku tuh beruntungnya adalah di sekelilingi aku tuh orang-orangnya pada baik banget Kang Adli. Itu yang bikin aku ngerasa aku tuh orang yang paling beruntung. Karena sekeliling aku tuh orangnya saling support. Oke. Itu kayak rezeki yang susah ditemuin, jujur itu rezeki banget. Oke, kita lanjut kalau begitu, baca komentar sebentar ya. Enggak. Ada komentar dari Teknoji, nggak gue sih, jir lah, kata Teknoji. Banyak support ya. Banyak support ya, kata Kak Plin 0803. Oke, sepuh, kata Kak Priscil. Keren kali emang Kak Teko ini. Banget, parah. Jangan nyanyi Dang. Dia tadi udah nyanyi di intro Dang. Jangan Dang. Aku balik ke atas ya. Iya, silakan. Tadi ada komentar di Kokoge sebenarnya. Aku nonton Iyos on cam main horror Radio Ardan, seru banget. Masalah on cam tadi. Aku kepikiran Kang Adli, boleh nggak aku nyelak buat yang ini? Boleh. Aku tuh kalau orang-orang ketemu aku IRL, aku tuh orangnya gimmick banget. Maksudnya gimmick adalah aku tuh bercanda lewat visual gitu, lewat gerakan. Terus aku tuh ngerasa aku tuh terbatas banget di L2D karena aku nggak bisa cuman ekspresi doang Kang Adli. Sedangkan pas aku streaming di horor kan kayak kagetnya aku, terus aku kayak bisa ngegimik sesuka hati aku, kayak tiba-tiba kayang, kayak tiba-tiba koprol, kayak atau tiba-tiba melayang kayak gitu kan. Aku ngerasa kayaknya suatu saat aku punya rencana model yang bisa aku ekspresiin lewat gimmick aku sih, pinginnya kayak gitu sih Kang. Ini pingin kayak L2D yang mahal, kayak model-model agensi besar gitu kan? Lebih ke 3D sih. 3D? 3D model. Kan kalau L2D masih terbatas nggak sih kalau gerakannya kalau L2D? Kalau 3D model kan masih bisa lewat VR kayak gitu sih Kang. Ini mohon maaf ya kalau misalnya kedengaran suara itu kucingku lagi birahi ya. Astaga, serius? Di atas. Lagi birahi. Mm-mm. Seharusnya sih masuk ke mikrofon ya. Kalau dari aku sih nggak kedengeran sih, aman.
3D model? Pingin banget. Ini kayak mana? Sudah biasa Kak Adli? Ya boleh. Apa maksudnya 3D model tracker pakai VR? Jadi ya nge-tracking aja gerakan lewat 3D model. Tahu nggak Kang Adli kan kayak model-model 3D yang bisa digerakin aja kan. Kalau L2D kan aku yang sekarang kan cuman kayak gerakan kepala, ekspresi doang gitu. Ada batasannya. Biar 360 gas full body track 3D IOT. Maksud banget. kamu kayak itu kah? Tahu member K-pop itu kah? Yang kayak iya tahu tuh ya, kayak gitu ya. Itu kan 3D kayak juga. Plave. Semacam-macam itu kah? Pingin karena aku orangnya gimmick banget Kang Adli. Tidak mahal kah? Di IRL ya kumpulin duit lah. Nabung. Karena aku suka seni kayak aku suka seni. Jadi kayak it's worth it for me karena itu kesukaan aku gitu. Oke. Aku suka banget di dunia seni dan aku ngerasa ya why not? Aku bahagia di sana gitu. Oke, ada komentar yang kayak Shu kemarin udah bisa dada-dada. Aku nggak tahu apakah bisa dada-dada, bisa kayak kan kalau ini kan sebenarnya L2D bisa dada-dada sih, cuman kan emang nambah lagi bacot. Cuman kalau di 3D kan enaknya kan kita bisa nyesuaiin dada-dada kita kayak gimana. Bisa aja aku dada-dadanya kayak ubur-ubur gitu. Kayak nggak cuman kayak gitu-gitu. Aku pinginnya kayak gitu sih Kang Adli. Maksudnya bisa lebih ekspresif gitu gerakannya karena aku anaknya gimmick banget. Ini kucingnya itu siapa nama kucingnya Kang Adli? Sorry ya, agak ganggu sedikit aku denger. Soalnya kucingku ada 2. Yang satu Dora, satu lagi Juicy. Yang barusan aku pegang itu Juicy. Cuma Juicy Lucy. Bukan, Juicy itu Jumat siang karena ketemunya Jumat siang. Oh gitu. Namanya. Kemudian karena dari atas sana dia tuh kayak sering turun dan accidentally menginjak power. Atraksi PC. Ya, dia atraksi sambil mematikan PC majikannya. Iya, itu udah beberapa kali. Jadi aku kalau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda mau turun, saya harus cepat mengambil biar tidak ketekan. Gitu. I see. Oke, I see. Sorry agak ganggu, tapi aku denger dari tadi kok. Ada komentar tadi aku mendengar 3D kata Kuroma Sako. Ada komentar juga, hidup itu pendek, seni itu panjang. Apa maksudnya itu? Ya itu. Mungkin maksudnya seni bertahan sepanjang masa, semacam Mona Lisa DKK kan masih bertahan sepanjang masa ya. Mungkin, iya. Oke. Jadi ini ini tuh sangat berhubungan sama mimpi aku waktu SMP sebenarnya. Aku tuh pingin banget kayak ada lah setidaknya nama aku kayak terpampang di buku biar dikenang, biar walaupun aku meninggal orang-orang kalau baca buku ada nama aku, pinginnya kayak gitu. Sudah terwujud gitu. Ya di tesis, di skripsi. Di dalam buku kepanitiaan tidak ada juga kah? Nggak ada buku. Emang ada buku kepanitiaan? Paling buku kepanitiaan cuman kayak dokumentasi buat dari rektoratnya aja. Ya nggak sih, cuma nama dipanjang doang, nama rektorat sebagai pertanggungjawaban doang kan itu. Iya nggak sih? Sangat teknis sekali ya. Iya nggak sih, bener kan? Aku tuh seneng banget kayak bukan jadi monumen, sebenarnya kayak dikenang lah sebagai kayak dikenangan gitu. Karena aku pingin kayak aku meninggal suatu saat nanti orang-orang tahu ada aku gitu, pinginnya gitu, pingin bangetnya gitu. Oke. Padahal tadi aku mau tanya, kamu kalau misalnya nanti sudah meninggal inginnya dikenang seperti apa, sebagai seorang seperti apa? Atau mungkin aku tanya 2 deh kalau begitu. Di IRL, kalau misalnya kamu meninggal, kamu ingin dikenang sebagai seorang seperti apa? Dan di dunia Twitch atau YouTube atau konten kreator secara umum, kalau misalnya kamu sudah tidak ingin streaming lagi, kamu ingin dikenang sebagai apa? Jujur. Atau nguap doang kah? Awannya ke atas. Atau hujan? Atas. Jujur kalau buat IRL aku nggak bisa jawab ya kayak gimana. Tapi kalau buat dunia konten kreator, aku pingin kayak dikenang sebagai kayak orang yang kreatif aja sih, kayak ini Aliot yang dulu walaupun graduate, iya Aliot orangnya kayak gini-gini. Sebenarnya aku pribadi nggak ngarahin orang buat berpikir seperti itu, tapi aku ingin berusaha kalau aku tuh orangnya mencoba buat kreatif dan sekarang aku punya keinginan pingin bikin
konten yang ada sedikit wawasan sejarahnya. Aku juga pingin nyebarin apa yang aku suka sih sekarang. Karena aku sempat diskusi sama beberapa orang, kayaknya seru nggak sih? Aku nge-share apa yang aku suka gitu, biar orang-orang itu ngerasa, oh iya, lihat kan sukanya ini gitu. Ini kamu sudah ada meninggalkan beberapa jejak kah? Dalam bentuk art? Dalam bentuk art. Seharusnya ada dong. Aku pernah bikin, aku pas debut waktu di aku yang model yang ini, aku kan pernah bikin game visual novel. Yang tadi di klip aku kan itu game visual novel aku, yang gambar Vicky keluar yang botak. Itu game aku. Itu aku bikin sebulanan. Ya, itu suara kucing ya. Suara kucing apa? Sambil kan. Sebentar ya, ini lagi birahi kuat. Sebenarnya ada 2 calon tapi nggak ada yang mau. Ih, bentar ya. Ya silakan take your time Kang Adi. Hajima. Jumat siang. Guys, halo semuanya, welcome in. Selamat datang di WMR episode 79, Get to Know More About Aliat Cloud. Sini, kalian kalau mau ingin menanyakan ada rhythmnya, terus mau request lagu juga ada rhythmnya, silahkan diisi ya, Sekarang Kang. Aduh, I'm sorry. Kang Adi. Aduh ya Tuhan, I'm sorry. Iya, kucingku, aku potong sebentar aja boleh ya? Kocak. Kucingku tuh birahi. Sudah kira-kira 4, 5, 6 hari. Astaga, lama juga. Itu Wow. Sebenarnya sudah ada jantan yang mengejar, mungkin 2 ya. Kan kedengeran ya, wow dari pagi sampai pagi lagi. Aku pun kedengeran. Tapi gimana ya? Sebenarnya ada satu yang kayak udah ngincar-ngincar gitu loh, jantan. Terus ada satu lagi sudah digagahi tapi nggak selesai. Belum selesai. Kesel. Masalahnya susah. Mungkin kalau misalnya bisa ditangkap, aku masukin dalam kandang, aku kurung berdua biar selesaikan lah urusannya. Tapi sayang tidak bisa begitu ya Kak ya. Aduh ya Tuhan, I'm so sorry. Kita balik lagi kalau begitu ke Alias, bolehkah? Iya. Sorry ya, ya. Coba. Enggak ya, aku tidak akan menggagahi kucing ya, maaf ya. Tuhan, kita balik ke sini mungkin ke Alias. Ya silakan. Apakah sudah selesai jawaban yang tadi? Tadi kan jawabannya teknologi yang dimention. Kemudian ada banyak orang-orang yang tidak bisa dimention satu-satu. Ya, pokoknya semua orang yang ada di sekitar aku tuh semuanya ngebantu. Karena tadi jawaban aku karena aku tuh dikasih rezeki sama Tuhan, dikelilingi sama orang-orang yang emang mau bantu aku gitu, mau support aku. Dan itu aku sangat bersyukur banget sih. Nah itu. Oke. Ada komentar, ayo Kak Alias sekarang jadi podcast. Apa itu? Itu konten podcast aku juga. Cuman konten aku kan adalah itu podcast sambil gambar gitu Kang Adli. Oh, ya. Oke. Nama kontennya Podsketch gitu, podcast sambil nge-sketching gitu. Oke. Tanya satu dong kalau begitu. Tadi kan ada klip Dadang ya jadi kucing dan seorang perempuan dan aku nggak tahu itu siapa. Itu di samping Dadang. Kayak Cicu. Oh, si Eci ternyata. Iya. Kan itu apakah? Itu konten aku yang podcast. Jadi itu lagi game sih. Jadi setelah beres interview kita ada gamenya. Jadi sambil main game itu. Jadi itu tuh gamenya itu aku kasih random thingy gitu, kayak nama Dadang harus beda, nama Kak Eci harus beda. Jadi mereka itu harus nge-roleplay apa yang keluar nanti di randomize-nya gitu. Oke. Itu acaranya rutin? Aku pinginnya gitu, cuman aku adalah orang yang sangat mageran kan. Aku gak bisa konsisten, tapi aku berusaha bakal bikin buat konsisten. Oke, populer juga ternyata Dadangnya, sudah banyak diundang di mana-mana. Banget, Kang Dadang itu salah satu orang yang dikenal di komunitas Twitch Indonesia, emang luar biasa sekali.
Bukan. Aku bukan manggil mau untuk makan, bukan. Kita lanjut kalau begitu. Aku ada aku ada 2 kucing lagi kecil-kecil. Oh, anaknya kah? Bukan, ada 2 kucing lain yang di sini tinggal. Ya banyak lah ya kira-kira ya. Makanya di sebelah sini kalau bisa dilihat saya punya goal yang ganti setiap 20 tanggal 20. Kita lanjut kalau begitu Kak Alias. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan dari Roti Sepan. Iyot, kamu kapan lagi sebar freebies atau bisa perintilan kamu yang bisa aku taruh di meja kerja? Freebies selalu ada di setiap CF karena kalau aku nggak ada halangan buat kesehatan, aku pingin selalu datang ke CF buat nge-support teman-teman aku yang jualan, dan juga buat teman-teman yang datang aku selalu ada gitu di CF. Kasih tahu aja nanti aku datengin, nanti aku kasih freebies photocard. Karena tiap CF pasti bakal beda-beda dan artis-artisnya juga bakal beda-beda. Gitu Jadi sih. ini kamu untuk yang ada freebies ditanya di si Roti hanya ada di CF. Tapi aku pernah waktu itu lagi bikin debut L2 di aku ngasih freebiesnya kaos, dan itu yang dapat kacang Sulaiman dipakai 1. terus, dan aku waktu itu sama Cia sih, sama vokal Cia berdua. Ini Freebies 2 limited edition di Sablon. Limited edition. Iya. Itu spesial banget. Dikirim. Dipakai sama mereka, seriusan dipakai. Oh. Aku kaget, terus dia foto, ini aku lagi pakai kaosnya Aliot, ada gambar Aliot gitu. Sejak saat itu belum ada bikin freebies yang serupa. Belum ada sih, selain kaos sama photocard belum ada sih. Karena photocard. Hah? Photocard kayak Korea gitu, yang kata aku bikin hologram gitu. Oh, tapi dari karakter model yang Iya, ini. karakter aku. Oh, oke. Limited juga ya Kak editionnya? Karena tiap chef beda-beda, jadi jatuhnya limited nggak sih? Jatuhnya limited. Oke. Nanti kalau udah gede bisa dijual ya? Siapa tahu ya, kalau aku udah gede ya. Tapi, aduh, aku tuh jujur, Kenapa tuh? konten streaming itu tuh bukan ngejar target buat besar sih, lebih kayak emang aku suka dunia seni gitu. Aku suka dunia seni, bukan ngejar hiburan. Maksudnya ngejar hiburan buat diri aku sendiri gitu, buat pribadi gitu. Buat entertain oke, gitu, ngehibur teman-teman. Tapi kalau buat aku pribadi ya buat ngejar aku pribadi, bukan pingin jadi besar, pingin ngejar angka dan semacamnya. Aku nggak kayak gitu sih jujur. Karena ketemu kalian itu adalah sebuah rezeki buat aku, sumpah. Aku bisa main sama kalian, aku punya waktu kosong, isinya bisa main sama kalian tuh sebuah kesenangan sendiri buat aku, jujur Kang Adrik tuh bikin aku senang. Oke. Selaku overthinker tidak kepikiran masalah angka-angkanya kah? Jujur awalnya gitu, tapi aku pikir-pikir buat apa aku ngejar angka, jujur, karena untuk saat itu aku emang belum banyak banget aku kayak ambisius aku kayak lelah, terus aku mikir kayak kalau aku kayak begini terus kayak nyakitin aku pribadi, paham gak sih Kang Adi? Kayak nyakitin pribadi, ya udah mendingan aku kejarnya sesuai apa yang aku suka aja gitu, yang aku inginin. Dulu mengejar angka, tapi kemudian setelah kayaknya capek nggak sih? Dan kemudian akhirnya ya udahlah ya, biar yang berlalu, biar mengalir kayak air aja gitu ya. Betul. Oke. Ada komentar, kamu suka dunia seni, kalau aku suka dunia yang ada keberadaanmu. Aduh, aku malu banget. Kadang-kadang memang buaya Twitch. Iya betul, brandnya udah kemana-mana ya. Tanya satu dong kalau begitu. Kapankah titik dimana merasa capek banget kayaknya ngejar angka-angka doang ya? Kemudian akhirnya memutuskan untuk aku nggak mau ngejar angka-angka lagi. Overthinking aku tuh bisa kayak nyakitin badan aku, kayak aku jadi malas makan kayak gitu tuh, kayak wah itu nggak bener, kayak wah ini aku udah nggak bener nih kalau kayak gini kan, udah nggak bener kan. Waktu itu aku belum dapat kerja Kang Adli. Waktu itu aku belum dapat kerja, jadinya kayak wah aku udah nggak bener nih kok kayak gini, aku kayak nggak produktif juga.
akhirnya aku hentiin pemikiran itu. Ya udah buat Evan aja, yang penting aku ketemu teman-teman bisa senang-senang bareng, dan teman-temannya juga nge-feedback aku balik. Ya udah, jalanin gitu. Oke. Di titik itu apakah sampai di hiatus ya? Beberapa orang kan kalau misalnya capek banget dan kayak mumet banget dengan IRL segala macam kan mereka memutuskan untuk hiatus bentar ya. Betul. Ya jujur aku sempat hiatus. Karena buat tenangin diri sih Kang Adi. Tapi nggak terlalu lama juga sih hiatusnya. How long? Paling 2 minggu 3 minggu. Terus balik lagi juga karena aku kangen juga pengen streaming. Oke. Dan pas datang nanti ada yang nunggu begitu. Kak Alias kemana aja? Kau udah lama nggak streaming gitu kan? Nggak ada sih karena aku selalu catch up lewat lurking. Aku kan suka lurking di beberapa orang ya dulu. Aku suka nontonin, jadi nggak ada ngomong gitu karena aku selalu datang nontonin mereka Kang Adri. Lurking sapa hai gitu. I see. Beberapa minggu tidak streaming ditanya-tanya Kak kira-kira beberapa orang? Enggak sih. Oh, nggak cerita sama siapa-siapa juga? Enggak dulu karena apa ya enggak aja gitu. Aku nggak ada kepikiran buat cerita ke orang juga sih waktu dulu. Beda sama yang sekarang gitu. Kalau sekarang aku lebih kayak terbuka sih. Aku yang sekarang tuh lebih terbuka. Nggak kayak aku yang dulu. Oke. Setidaknya perubahannya ke arah yang oke ya. Iya. Ini hostnya malah bikin skenario sendiri. Kan itu namanya pertanyaan pemancing, Kak. Jujur itu Aing kemarin mau ngomong sama Mas Ios tapi nggak muncul chatnya. Saking udah lama nggak lihat Mas Ios. Oh iya, makasih. Si Z ini kemarin malam kan aku streaming, kemudian dan dia mampir dan dia bilang dia nggak bisa chat di beberapa channel dan aku nggak tahu kenapa. Apakah koneksinya kah? Ya aku juga nggak tahu kenapa ya. Kita lanjut kalau begitu Kak Alias. Ada pertanyaan lain kalau tidak salah dari viewer. Mas Ios punya animal spirit. If you do what will it be? Animal spirit menarik. Karena aku pribadi pingin banget punya maskot, tapi sampai sekarang aku nggak kepikiran. Karena maskot ya kayak misalnya kan VTuber nih siapa ya? Misalnya VTuber terkenal kayak Kobo kan ada Celus tuh maskotnya awan gitu kan. Aku pingin juga kayak gitu Kang Adli. Apaan? Celus? Celusnya nama ini ya maskotnya Kobo Kanairu kayak awan-awan gitu. Aku juga pingin kepikiran, cuman sampai sekarang udah dari tahun 2021 sampai sekarang belum ada. Karena aku kayak saking daripada aku mikir apa yang aku pinginin gak kecapai, ya udah mendingan aku hentiin. Ini ada komentar di chatroom, define animal spirit. Itu kayak asisten gitu kan? Asisten animal spirit kayak apa sih? Kayak yang anjing yang ada di sudut-sudut overlay gitu kan? Kayak lebih, aku sih nangkepnya kayak maskot nggak sih? Aku sih nangkepnya kayak maskot ya Kang Andi. Maskot? Biar maskot kayak bentukannya kayak hewan gitu. Hewan apa? Tapi gimana ya aku bilangnya ya? Ya nggak sih, more like kayak maskot. You true self become animal. Oh, you true self become an animal. Nggak ada sih, aku nggak pernah kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali sih jujur. Nggak pernah kepikiran ke arah sana. Oke. Apa ya? Become an animal creator nggak tahu sih. Nggak pernah kepikiran sama sekali kalau hewan. Aku nggak pernah kepikiran kayak. Oke. Mau lanjut? Silakan. Boleh. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan terakhir di segmen ini. Biasanya streaming apakah Kak Alios di Twitch? Apakah cuma main game single player doang atau juga open ke multiplayer? Aku jujur, apa tuh? Alasan aku streaming pertama kali yang paling besar adalah aku pingin main sama orang-orang. Jadi aku sangat terbuka banget main multiplayer. Sangat terbuka. Karena kalau kalian ngecek Steam library aku, kayak sebagian besar isinya tuh game multiplayer. Aku belinya kayak setiap spring sale, winter sale, autumn sale dan semacamnya. Aku selalu nargetin buat beli multiplayer. Biar suatu saat ketika orang lain ngajak buat collab, aku kayak, aku bisa, aku punya game ya gitu. Terus sekarang kan lagi hype repo, beli repo juga.
Aku beli repo langsung kemarin. Temen aku itu aku sempat streamingin repo itu hari minggu lalu aku streaming repo itu beneran kayak Yot kamu punya repo nggak aku beli sekarang biar bisa main terus aku streamingin minggu kemarin gitu. Seru. Jujur apapun bermain sama kawan menurut aku seru. Buat aku pribadi kesenangan aku adalah ketika interaksi bersama orang buat di game ya bukan gamenya karena gamenya itu buat tambahan aja kok buat aku. Tapi ada dong titik-titik di mana kayak ngerasa capek gak sih main sama orang kayak gini? Lebih kayak personality orangnya gak sih? Ada beberapa orang gak sih? Ada beberapa orang emang mungkin aku baru kenal, gak terlalu kenal dia. Mungkin ya aku gak tahu dia. Emang ada titik kayak gitu. Soalnya kan kita nggak bisa kayak maksain kita cocok dengan semua orang kan. Kadang-kadang emang ada yang nggak cocok dari segi personality, kemudian ada yang mungkin emang nggak sesuai aja frekuensinya. Ada aja. Dan senangnya adalah aku cuma main karena collab cuma main sekali waktu itu doang Kang Adli. Jadi kayak udah next time-nya kalau aku main sama dia aku kayak punya kayak berarti kalau aku main sama dia berarti aku pribadi harus gimana buat ngereaksinya gimana gitu atau enggak kalau aku nggak senang ya udah aku kasih tahu aja secara langsung via DM gitu mungkin. Ya gitu aja sih. Tanya satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Itu pertanyaan aku terakhir kan, how open are you to multiplayer session? Kamu kalau ada yang ngajakin main di chat room apakah langsung diterima? Semisal ada yang nanya misalnya, bang min 1 nggak bang? Langsung diterima kah? Tergantung. Kalau gini, kalau yang ngajak duluannya bukan aku bakal nolak. Why? Karena dia yang invite me gitu, paham gak sih? Karena aku bukan hostnya. Karena dia ngajak aku, paham gak sih Kang Adit? Misalnya Kang Adit nih ngajak aku main Valorant misalnya. Kang Adit kan yang ngajak duluan aku kan, bukan aku ngajak Kang Adit ya. Itu aku harus izin dulu ke orangnya. Kalau enggak gitu. Tapi lebih baik aku bilang nolak aja karena enggak, sorry, ini yang main ngajak aku si Kang Adli gitu. Kalau aku sendiri yang pribadi yang ngajakin Kang Adi dan semacamnya baru biasanya aku terbuka. Oke. Boleh? Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari viewer. Silakan. Boleh. Ada pertanyaan dari Noxkers dulu. Kok nggak main MMO aja kak? Aku itu kan juga kalau ada rame-rame ya. Aku main kalau ada temennya. Kalau temennya ngajak aku main itu. Apa tuh? Contohnya? Misalnya Kang Adli lagi main MMO lagi rame, terus Kang Adli ngajak aku, Yat kamu nggak main ini, seru nggak? Reviewnya gimana? Oh iya seru, ya udah asal Kang Adli online, aku juga ikutan online gitu. Oke. PMH World. Boleh. Sekarang yang lagi hype itu kan MH. Wild. Ya Wild. Apakah main juga? Sayangnya belum ada rezeki. Kalau ada rezeki sih aku bakalan ikut join, tapi dengan syarat ada temennya. Aku tuh bener-bener have fun banget kalau punya temen gitu. Kecuali kalau buat solo game, like the story game itu tuh aku pribadi senangnya nggak di streamingin. Kalau aku pribadi. Oh, I see. Lebih enak menikmati sendiri. Kalau buat story game. Oke, MH World. Kenapa tertawa? Ini BTW apakah ini ya alasannya kenapa sering kayak collab art, ngobrol sama orang gitu? Iya, betul. Aku kayak kenal sama beberapa teman di luar Twitch juga dari collab juga rata-rata. Jadi kenal soalnya beberapa minggu terakhir itu kan aku kayak kalau ngelihat Alias lagi streaming kan dia sama orang lain, misal kayak sama Sabita. Kan itu bareng lah ya berdua streaming together. Biar bisa ngobrol bareng-bareng. Iya. Kalau misalnya sendirian kayak main Genshin Impact yang dulu dimainkan, bosen kan? It's okay, enggak juga, enggak aja. Cuma ada kepuasan aja tambahan kan. Oke. Dari aku sudah habis pertanyaan di segmen ini. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break dulu apakah tidak apa-apa? Aku kira itu kira pertanyaan dah. Yang mana kah? Yang Zap itu waktu itu main supermarket bla bla bla. Oh, itu komentar. Oh iya, aku belum baca komentar. Aku lupa. Sorry. Kita balik komentar kalau begitu ya. Sorry ketinggalan.
Tadi ada komentar dari bawah dulu aku baca ya. Utamakan orang yang mengajak duluan ya. Ini sebenarnya maksud si Alios tadi mungkin gini ya. Misalnya si Alios lagi streaming Valo, tapi dia lagi main mungkin sama Dadang. Dadang ini udah sama Alios. Tapi kemudian nanti mungkin ada yang tanya di chat room, pas si Alios lagi streaming, min 1 nggak bang? Gitu loh. Kan Alios masih tanya dulu ya sama si Dadang, boleh nggak ajak orang? Mungkin gitu lebih tepatnya maksud si Alios tadi. Jadi nggak kayak langsung ya udah boleh masuk sini, tapi kan nggak mikir dulu ya apakah si Dadang apa serak atau nggak sama si yang nanya gitu loh. Terus tadi ada komentar juga, wah itu tuh main supermarket simulator bareng itu ya, biar rame waktu itu kangen banget aing. Tuh, yang penting aku sama orang tuh aku wah seru aja gitu kalau sama orang. Walaupun orang yang nggak aku kenal, biasanya aku pelajarin dulu dari pertama kali ketemu. Oh orangnya kayak gini, biar nextnya kan aku jadi bisa milih kalau nextnya. Tapi aku jujur buat pertama kali main, aku terbuka banget main sama siapapun. Tapi buat nextnya, biasanya aku kadang-kadang milih. Kadang-kadang. Oke. Karena ternyata orangnya asik nih, atau enggak? Orangnya berarti mainnya harus serius atau enggak harus bercanda. Karena dari pertama kali interaksi jadi bisa tahu biasanya gitu kan. Aku biasanya nyesuaiin orang. Oke. Aku kadang-kadang mute suara ke stream ya, soalnya kucingku. Boleh, kita lanjut kalau begitu. Dari aku belum ada pertanyaan lagi, dari viewer belum ada pertanyaan juga. Kalau begitu kita break sebentar, apakah tidak apa-apa? Terbuka banget itu kalau emang kangen-kangenan. Sangat terbuka. Boleh, bisa nanti kontak DM Alias kalau mau. Kita lanjut. Setelah ini mau break sebentar ya, ada 3 lagu sebentar ya. Ada request dari Technology Death. Sebentar, ada pertanyaan dari viewer. Bentar ya. Ada pertanyaan dari viewer, Hobbies Keita menanyakan apakah ada game atau genre game yang awal yang enggan di stream, tapi sekarang suka sering di stream. Sebaliknya bagaimana? Itu sebenarnya Genshin, jujur Genshin. Tapi sekarang aku malah sering main Genshin. Oh, jawaban gamenya apa? Genshin gamenya. Ini sebentar, maksudnya Genshin yang dulu suka di stream kemudian sekarang males atau enggan males? Dulu enggan males nge-stream Genshin, tapi sekarang malah seneng nge-streaming Genshin. Kalau sekarang streamingin gamenya apa, terus sekarang enggan itu jujur game-game berstory kayak game-game Persona gitu kan. Aku jujur Persona addict. Aku suka banget sama Persona, tapi kenapa aku nggak pernah streamingin Persona? Karena wow, ini game story yang emang aku nikmatin pribadi gitu loh. Game-game story yang emang personal buat story pribadi itu kayak wow, kayaknya emang nikmat buat pribadi aja. Paham gak sih, Kang? Emang paham. Kecuali game-game kayak game-game gacha emang ada yang fokus sama story-nya nih, Kang Adi misalnya. Tapi emang ada konten emang buat di-share buat ke orang juga, karena orang rata-rata emang main gitu. Tapi kalau game story itu emang ada beberapa hal emang buat dinikmatin pribadi. Kalau aku pribadi ya, nggak tahu kenapa. Kamu nggak sendirian. Ada beberapa bintang tamu minggu sebelumnya juga bilang kalau misalnya game single player mereka lebih suka main sendirian. Yang emang basicnya story sih biasanya. Betul. Walaupun gamenya single player tapi emang basicnya bukan story, aku masih enak buat di-streamingin. Oke. Kalau begitu kita break sebentar setelah ini. Ada 3 lagu. Ada Death of a Strawberry dari Dance Gavin Dance di request oleh Technology. Ada Firehouse dengan When I Look Into Your Eyes di request oleh Alex. Ada Blues dari Yongkai di request oleh Captain Ozen. Setelah itu kita akan lanjutkan masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini ya, Alios Cloud. Sementara itu selamat menikmati 3 lagu selanjutnya ya.